Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat demi masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko strategis. Hal ini terkait dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dan industri keuangan bukan bank menghadapi beberapa risiko. Salah satunya adalah terkait dengan risiko hukum. Apa itu risiko hukum? Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami oleh suatu perbankan atau industri keuangan bukan bank. Risiko hukum dapat diantisipasi, dapat dijalankan dengan baik ketika kita bisa memastikan kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebuah perbankan atau sebuah lembaga keuangan bukan bank menerapkan legal governance. Legal governance adalah suatu tata kelola yang diperlukan untuk membentuk, mengeksekusi, menginterpretasi ketentuan peraturan dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang dipakai. Direksi sebuah perbankan dan lembaga keuangan bukan bank wajib memastikan terdapat legal konsistensi pada setiap kegiatan usahanya. Apa itu? Adanya keselarasan antara kegiatan dan aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan suatu kekacauan dalam perjanjian yang telah dibuat. Berikutnya, direksi juga wajib memastikan adanya legal competence dalam mengelola risiko hukum usahanya. Legal competence adalah upaya yang harus dilakukan agar seluruh hal yang diatur oleh undang-undang dan regulasi dapat diimplementasikan dengan baik oleh perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, termasuk larangan dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diatur secara jelas dan dalam ketentuan internal. Hubungan antara struktur organisasi dengan fungsi independen adalah direktur utama atau direktur dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank membentuk sebuah divisi hukum, di mana divisi hukum ini suatu bidang yang bergerak untuk mengantisipasi beberapa risiko hukum yang bisa terjadi. Hal ini disusun untuk melakukan dengan prinsip kehati-hatian agar di kemudian hari tidak mengalami kerugian. Divisi hukum adalah sebuah unit untuk mendapatkan atau memberikan analisa atau memberikan nasihat hukum kepada seluruh karyawan di setiap jenjang struktur organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, maka setiap perusahaan perlu menambahkan dalam tiap aspek kebijakan, yaitu terkait dengan strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko, serta kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Proses manajemen risiko terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama terkait dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama terkait dengan identifikasi risiko hukum, perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank perlu melakukan identifikasi risiko hukum yang mungkin timbul baik karena faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, maupun faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan pengukuran risiko hukum, dapat menggunakan metode pengukuran risiko hukum yang terintegrasi dengan kerangka manajemen risikonya, serta
perbankan maupun lembaga keuangan dapat memilih pendekatan kuantitatif maupun kualitatif dalam pengukuran risiko hukum. Yang ketiga, terkait dengan pemantauan risiko hukum, perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan eksposur risiko, toleransi risiko yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh fungsi atau satuan kerja yang telah dibentuk. Hasil pemantauan disampaikan secara berkala kepada direktur utama untuk mendapatkan tindakan yang diperlukan. Yang keempat, terkait dengan pengendalian risiko hukum, satuan kerja atau fungsi yang membawahi bidang hukum harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain. Sehingga ketika melakukan penilaian kembali validitas hak dalam kontrak perjanjian, maka bisa dilakukan secara baik atau ada namanya validitas. Setiap perbankan maupun lembaga keuangan mungkin mencatat dan menyusun setiap kegiatan yang terjadi atau setiap kejadian yang ada. Ini termasuk dari proses litigasi yang terkait dengan risiko hukum beserta jumlah potensi kerugian yang dapat diakibatkan. Pencatatan dapat disusun dalam data statistik yang bisa digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis perusahaan atau perbankan dalam lembaga keuangan pada periode tertentu. Berikut ini ada beberapa contoh, terkait dengan kriteria risiko hukum. Di mana kriteria yang pertama, ketika di bawah atau sama dengan 2,5% dari laba kotor, maka predikatnya low atau predikatnya sangat rendah. Sedangkan kriteria risiko hukum di antara 2,5% sampai dengan 5% dari laba kotor, maka dianggap low to moderate terkait dengan predikatnya atau dianggap rendah. Yang ketiga, ketika 5 sampai dengan 7,5% dari laba kotor, maka dianggap moderat atau cukup tinggi. Sedangkan ketika kriteria risiko hukumnya di antara 7,5% sampai dengan 10% dari laba kotor, maka moderat to high atau tinggi. Sedangkan yang terakhir, ketika di atas 10% dari laba kotor, maka dianggap sangat tinggi atau memiliki predikat high. Ini adalah contoh dari kriteria risiko hukum. Risiko yang kedua yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank adalah terkait dengan risiko kepatuhan. Apa itu risiko kepatuhan? Risiko akibat perbankan atau lembaga keuangan bukan bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Negara memiliki sebuah aturan, memiliki perundang-undangan. Jadi setiap warga negara atau setiap unit usaha yang ada di dalamnya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya risiko kepatuhan. Di antaranya adalah terkait dengan jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, terkait dengan frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record dari peraturan perusahaan maupun perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Mengapa yang namanya perbankan dan lembaga keuangan bukan bank harus mengantisipasi risiko kepatuhan? Ada tujuan utama dari manajemen risiko kepatuhan, yaitu memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan, perbankan atau lembaga keuangan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, juga terkait dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan pada perbankan dan lembaga keuangan bukan bank idealnya mencakup diantaranya adalah yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
Yang ketiga, terkait dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Dan yang keempat atau terakhir terkait dengan sistem pengendalian internal. Ini merupakan penerapan manajemen risiko kepatuhan yang ideal. Harus mencakup 4 aspek tersebut. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi yaitu adalah melakukan kewenangan dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Maka Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pengawasan atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan. Direktur yang memperlakukan sebuah kegiatan atau menyupervisi fungsi kepatuhan memiliki peran penting dalam manajemen risiko kepatuhan, yaitu bertanggung jawab untuk merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan, mengusulkan kebijakan kepatuhan, prinsip-prinsip kepatuhan, serta menetapkan sistem prosedur kepatuhan yang digunakan dalam menyusun ketentuan. Juga terkait dengan kepastian seluruh kebijakan, ketentuan sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan terkait dengan perundang-undangan yang berlaku. Juga yang terakhir terkait dengan meminimalkan risiko kepatuhan perusahaan. Ini adalah tugas dari direktur di sebuah perbankan atau di lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi kepatuhan. Selain itu, perlu diperhatikan ketetapan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat perusahaan atau perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Tingkat perputaran karyawan dan pejabat perusahaan atau perbankan dan lembaga keuangan yang menduduki posisi strategis, kecukupan program pelatihan, kecukupan kompetensi terkait dengan direksi, serta terkait dengan tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dengan toleransi risiko. Yang terakhir terkait dengan organisasi manajemen risiko kepatuhan, perusahaan atau perbankan atau lembaga keuangan bukan bank harus memiliki fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan atau unit kerja dalam melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan, maka perbankan dan lembaga keuangan perlu menambahkan penerapan beberapa hal terkait dengan tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di antaranya adalah terkait dengan strategi manajemen risiko, yang kedua terkait dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, yang ketiga terkait dengan kebijakan dan prosedur, dan yang keempat terkait dengan limit. Penerapan manajemen risiko kepatuhan juga terkait dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta terkait juga dengan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Serangkaian proses dari penerapan manajemen risiko kepatuhan diharapkan mampu membuat sebuah kebijakan, mampu membuat sebuah peraturan, mampu membuat sebuah pengendalian yang dapat mengcover, yang dapat meminimalisir risiko kepatuhan pada lembaga keuangan bukan bank ataupun pada perbankan. Dalam sistem pengendalian internal, setidaknya menyangkut yang pertama adalah kesesuaian sistem dengan jenis dan tingkat risiko. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan
kepatuhan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional. Yang keempat, terkait dengan struktur organisasi yang jelas, di mana struktur organisasi yang jelas bisa dilihat wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga bidang atau karyawan yang menjalankan penerapan manajemen risiko tidak mengalami kendala. Yang kelima, terkait dengan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan terkait dengan penerapan manajemen risiko sangat penting, sehingga penggunaan dana atau penggunaan keuangan bisa dapat dikontrol. Risiko yang ketiga terkait dengan risiko pada lembaga keuangan bukan bank dan perbankan adalah risiko strategis, di mana risiko strategis merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Strategi dibuat untuk menjalankan suatu capaian atau untuk mendapatkan suatu capaian. Dengan strategi yang dibuat diharapkan mampu dilakukan dengan tepat. Tapi pada dasarnya strategi yang dibuat terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar strategi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Sumber dari risiko strategis diantaranya terkait dengan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Yang kedua, terkait dengan pengambilan strategi risiko. Yang ketiga, terkait dengan posisi bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang keempat, terkait dengan pencapaian rencana bisnis. Tujuan dari manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan, yaitu keputusan strategis, dan terkait dengan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis serta mengkomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai dari perbankan dan lembaga keuangan pada setiap jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis, termasuk menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi risiko. Direksi juga berwenang memberikan persetujuan terhadap rencana strategis dan setiap perubahannya, serta melakukan tinjauan secara berkala. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen risiko strategis telah ditetapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal ini, direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya. Pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab terhadap risiko strategis. Terkait dengan sumber daya manusia, harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal maupun ketentuan internal, serta kode etik internal. Pada organisasi manajemen risiko strategis, seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko strategis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko yang telah disusun. Dalam strategi manajemen risiko, maka penyusunan strategi wajib mengevaluasi posisi kompetitif perbankan maupun lembaga keuangan di persaingan industri. Dalam hal ini, perusahaan atau perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank perlu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, serta lingkungan persaingan lainnya terkait dengan operasional
juga terkait dengan perubahan lingkungan bisnis, terkait dengan produk maupun jaringan kantor. Yang kedua, mengukur ketentuan terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga memiliki daya saing pada posisi bisnis yang lebih baik. Terkait dengan kebijakan dan prosedur, maka harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Juga harus memiliki kecukupan prosedur yang dapat mengidentifikasi serta merespon perubahan lingkungan bisnis. Terkait dengan limit risiko strategis secara umum, terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Identifikasi risiko strategis maka dilakukan dengan cara mengelompokkan penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi secara umum atau terkait dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Terkait dengan pengukuran risiko strategis, maka dilakukan beberapa tes atau beberapa pengukuran. Di antaranya adalah menggunakan indikator atau parameter yang berupa kompleksitas strategi bisnis dari perbankan maupun lembaga keuangan, di mana posisi bisnis lembaga keuangan maupun perbankan tadi bisa dilihat atau bisa diukur. Nah, maka dalam perbankan, dalam lembaga keuangan dapat melakukan stress testing. Apa itu stress testing? Nah, stress testing digunakan sebagai langkah implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategi. Yang kedua, untuk mengukur potensi dampak negatif peristiwa yang dimaksud terhadap kinerja bisnis perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Hasil dari stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Apabila hasil stress testing menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dari kemampuan perusahaan atau lembaga keuangan ataupun perbankan dalam menyerap risiko atau yang dimaksud dengan toleransi risiko, maka perbankan dan lembaga keuangan wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi risiko. Alhamdulillah, kita telah mempelajari beberapa risiko terkait dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Di antaranya adalah terkait dengan risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko strategi. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan dapat berguna di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.